Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bersama dengan Ibu Rini di kelas matematika. Oke, baiklah anak-anak, Ibu ingatkan ya, di masa pandemi saat ini patuhilah protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini materi yang akan kita pelajari mengenai kelipatan, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, faktor, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Mari simak penjelasan Ibu pada video ini ya. Kelipatan, apa itu ya kelipatan? Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan atau bilangan yang habis dibagi oleh suatu bilangan. Nah, misalkan ya, di sini ada contohnya, kelipatan dari 3. Artinya sama saja dengan perkalian 3 ya anak-anak. Jadi kalau 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu 2 dikali 3 ya 6. 3 dikali 3 9. 4 dikali 3 12 ya. Lalu 5 dikali 3 15. 6 dikali 3 18. Lalu 7 dikali 3 21. 8 dikali 3 24 dan seterusnya ya. Jadi inilah yang merupakan bilangan kelipatan dari 3 ya. Atau kalian tambahkan saja 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 terus menerus ya. Lalu kelipatan dari 7. Nah, ini sama saja seperti perkalian 7 ya. Atau kalian tambahkan saja terus 7. Nah, di sini ada 7 ya. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14 ya. 3 kali 7, 21. 4 dikali 7, 28. 5 kali 7, 35 ya. Ada 42, 49, 56 dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan bilangan kelipatan dari 7 ya. Nah, lalu ini misalkan kelipatan dari 12 ya anak-anak. Ya, juga sama ya. Berarti perkalian 12 atau kalian tambahkan saja terus 12 ya. Jadi ini 12. Lalu kalau 12 ditambah 12 lagi atau 2 dikali 12 ya 24. Lalu seterusnya 36, 48 ya. Lalu 60, 72 dan seterusnya ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan kelipatan ya anak-anak. Oke, cukup jelas ya. Baiklah. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, jadi apa ya yang dimaksud dengan KPK? Jadi KPK dari 2 bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan itu. Jadi kelipatan persekutuan itu sama saja kelipatannya yang sama ya. Nah, jadi di sini ada contoh, tentukan KPK dari 4 dan 6. Sebelum kita menentukan menentukan KPK-nya, kita cari dulu kelipatannya ya. Jadi kelipatan dari 4 apa saja ya. Jadi kelipatan dari 4 itu sama saja seperti perkalian 4 ya. Atau kalian tambahkan terus 4. Jadi di sini 4, 8 ya, 12, 16, 20 ya, 24, 28 dan seterusnya. Lalu setelah kelipatan dari 4 kita cari lagi kelipatan dari 6 ya. Apa saja di sini kelipatan dari 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan
4 dan 6 ini ya Nana kita tentukan mana kelipatannya yang sama. Ya, di sini kan ada yang sama yaitu yang adalah 12 dengan 24 yang sama. Tapi kita pilih yang kelipatannya terkecil. Maka di sini yang terkecil adalah 12 ya. Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12 ya. Jadi KPK itu kalian lihat dulu kelipatannya yang sama, lalu pilih yang terkecil ya. Oke, baik anak-anak ya. Nah, oke kita lanjut yaitu ke faktor ya. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya ya perhatikan contoh ini. Faktor dari 8. Nah, agar lebih mempermudah kita mencari faktor, Ibu kasihkan tabel ya. Jadi kalian cari dua bilangan ya, dua bilangan kalau dikalikan dua bilangan itu hasilnya 8 ya. Nah, jadi seperti ini ya tabelnya. Jadi ada 1, kalau 1 dikali 8 itu hasilnya adalah 8 ya. Lalu 2 dikali 4 hasilnya juga 8. Ada lagi dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 8? Tidak ada lagi ya anak-anak ya. Oke, kalian tidak perlu kalian ulang misalnya 4 dikali 2. Tidak perlu karena dia sama saja dengan 2 dikali 4. Jadi tidak perlu ditulis berulang. Sehingga faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 ya. Karena semua bilangan itu habis membagi. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Faktor dari 24 ya. Agar lebih mempermudah lagi kita gunakan tabel. Kalian cari lagi dua bilangan. Kalau dikalikan dua bilangan itu hasilnya 24. Nah, di sini ya ada 1 dikali 24 hasilnya 24. 2 dikali 12 24 hasilnya. 3 kali 8 sama dengan 24 ya. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, jadi inilah yang merupakan semua bilangan ini merupakan faktor dari 24 karena habis membagi ya Nana. Nah, jadi ya faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Jadi inilah ya anak-anak yang dimaksud dengan faktor. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Nah, di sini faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan EPB dari 8 dan 24. Jadi faktor persekutuan terbesar kalian cari dulu faktornya yang sama. Nanti lalu pilih yang terbesar dari faktor yang sama itu. Nah, jadi kita cari dulu faktor dari 8 dan 24 ya. Nah, di sini faktor dari 8 ya. Yang setelah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Faktor dari 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Lalu faktor dari 24 ya. Ini merupakan faktor dari 24-nya ya anak-anak. Nah, lalu dari semua faktor 8 dan 24 kalian lihat mana faktornya yang sama. Ya, di sini yang sama ada 1, 2, 4, dan 8. Tapi kalian pilih yang terbesar. Di sini yang terbesar adalah 8 ya. Nah, jadi PB dari 8 dan 24 adalah 8 ya. Begitu cara menentukannya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi menentukan KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Di sini Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan KPK. Pertama, menyatakan dua bilangan atau lebih ke dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk menentukannya bisa menggunakan pohon faktor.
Kedua, mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan yaitu jika terdapat faktor yang sama, maka pilih pangkat tertinggi dan juga pilih faktor yang tidak sama. Nah, itu kata kuncinya ya Nana, yang Ibu merahkan ini hurufnya. Nah, sedangkan langkah-langkah penyelesaian untuk menentukan EPB, pertama, menyatakan dua bilangan atau lebih ke dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk menentukannya bisa menggunakan pohon faktor. Lalu yang kedua, mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan yaitu jika terdapat faktor yang sama, maka pilih pangkat terendah ya. Oke, itu juga kata kuncinya ya. Jadi ada perbedaan ya antara KPK dengan EPB. Oke, untuk lebih jelasnya lagi ya agar kalian paham, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dan EPB dari 90 dan 168. Nah, kita buat dulu pohon faktor ya. Nah, ini pohon faktor 90. Caranya ya, jadi kalian 90 ini kalian bagikan 2, itu hasilnya 45. Nah, 45 ini bisa tidak kalau dibagikan 2 lagi? Tidak bisa ya. Nah, dia 45 ini bisa dibagi dengan 3. Lalu 3 hasilnya adalah 15 ya. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, 15 ini masih bisa tidak dibagi 3? Masih bisa ya Nana. Dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini bisa tidak dibagi berapa lagi ya? Oke, jadi tidak bisa lagi ya. Jadi dia batasnya sampai ke 5. Jadi faktorisasi primanya, faktor-faktornya adalah 2, 3 ya. 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 ya. Lalu di sini pohon faktor 168. Ya juga sama ya, kita bagikan 2 dulu. Kita berurutan ya, kita bagikan 2 dulu. Nah, dibagi 2 hasilnya 84. Lalu 84 dibagikan 2 lagi ya, masih bisa ya dibagi 2 lagi 42. Nah, 42 ini juga masih bisa lagi kalau kita bagikan 2, yaitu 21. Nah, 21 ini tidak bisa lagi dibagi 2, tapi dia bisa dibagi dengan 3 ya, bisa dibagi 3 yaitu 7. Nah, jadi batasnya sampai 7 ya, karena 7 tidak bisa lagi mau kita bagikan ya. Jadi inilah yang Ibu lingkari inilah yang disebut dengan faktorisasi primanya. Nah, lalu kita bikin faktorisasi primanya. Untuk yang 90 ya, lihat ya di sini kan ada 2-nya ada 1, jadi 2 dikali 3-nya karena ada 2 ya, 3 kali 3 maka jadi 3 pangkat 2. Lalu dia dikali 5 ya, 5-nya juga hanya ada 1. Lalu faktorisasi prima 168. 2-nya ada berapa di sini? Ada 3 ya. 2 dikali 2 dikali 2, maka 2 pangkat 3. Lalu dikali dengan 3 ya, hanya ada 1. Lalu dikali dengan 7 juga sama ya, hanya ada 1. Setelah menentukan faktorisasi prima ini, baru bisa kita menentukan KPK dan EPB sesuai dengan ketentuan yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi KPK dari 90 dan 168 ya. Untuk mencari KPK tadi, kalian lihat faktornya yang sama dulu. Faktornya yang sama di sini yaitu 2 dengan 3. Nah, lalu faktor yang sama tadi pilih pangkatnya yang tertinggi. Jadi di sini kan misalkan ada 2 dengan 2 pangkat 3. Maka yang pangkatnya tertinggi adalah 2 pangkat 3 yang kita pilih ya. Lalu lihat lagi di sini 3 pangkat 2 dengan 3. Nah, jadi pangkat yang tertinggi yaitu 3 pangkat 2. Jadi yang dipilih 3 pangkat 2 ya. Lalu setelah itu kalian pilih faktornya yang tidak sama. Di sini faktor yang tidak sama adalah 5 dengan 7. Nah, jadi dia dikali 5 dikali 7 ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Kalian kalikan, maka hasilnya adalah 2520. Nah, inilah KPK-nya ya.
Lalu lanjut untuk EPB-nya ya. Nah, EPB ini yang Ibu jelaskan sebelumnya yaitu kalian lihat lagi faktornya yang sama ya, faktornya sama tapi pilih yang pangkatnya terendah. Jadi di sini kan ada 2 ya dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi mana yang terendah di sini pangkatnya? Yaitu 2 ya. Jadi 2 yang kita ambil. Lalu 3 pangkat 2 dengan 3. Mana yang terendah pangkatnya? Yaitu 3 ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Jadi inilah EPB dari 90 dan 168. Oke, baiklah anak-anak, bagaimana? Paham ya? Cukup jelas cara menentukan KPK dan EPB ya menggunakan pohon faktor ya. Oke, baik anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian simak terus ya video ini sampai kalian benar-benar paham mengenai materi kita dan dapat menjawab soal yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.